Ini, terkait dengan naluri matematika. Jadi jika kita melihat ke dunia alam liar, ya, kita melihat hewan-hewan di alam liar, mereka bertahan hidup menggunakan matematika. Nah, ini yang luar biasa. Banyak orang berkata, "Saya tidak bisa matematika. Oh, saya tidak paham matematika." Yang menarik adalah bahkan hewan sekalipun untuk bertahan hidup, mereka menggunakan matematika. Apa buktinya? Ada singa misal, ia kelaparan. Ia ingin menerjang badak. Apa yang singa itu lakukan? Singa itu akan menghitung terlebih dahulu berapa banyak badak yang ada di sana. Kalau badaknya satu, lalu kecil, oh, mungkin singa akan langsung saja berlari menerjang badak itu. Tapi kalau badaknya ada banyak, maka singa pun akan berpikir kembali dan mungkin akan mengurungkan niatnya untuk menerjang badak itu. Jadi banyak hewan di alam liar itu mereka menghitung ada berapa banyak musuh yang harus dilawannya, ada berapa banyak hewan yang harus dihadapinya. Kemudian hewan itu mempertimbangkan, oh kalau banyak berarti mundur, tapi kalau sedikitan, oh berarti langsung saja bergerak maju. Atau misalnya ketika harimau ingin berburu rusa, apa yang harimau itu lakukan? Dia mengukur jarak terlebih dahulu. Jika dirasa jaraknya masih jauh, maka harimau itu akan mengendap-endap terlebih dahulu sampai dirasa jaraknya cukup dekat, ia baru berlari menerjang rusa. Artinya di sana harimau tahu berapa jauh jarak yang mampu dicapainya dengan berlari kencang. Kalau terlalu jauh mungkin rusanya tidak akan terkejar. Jadi luar biasa bahwa harimau pun ternyata bisa menghitung jarak. Dan tentu juga hewan-hewan di alam liar ini cukup hebat ya dalam mengestimasi perbandingan ukuran tubuh mereka. Ketika hewan lain tubuhnya lebih tinggi, lebih besar, tentu ia akan menghindar. Tapi jika hewan lain itu ternyata tubuhnya kecil, ya pendek, itu bisa dimangsa olehnya. Jadi luar biasa sekali bahwa hewan-hewan di alam liar itu mereka menggunakan matematika. Jika hewan saja memiliki kemampuan matematika yang luar biasa, apalagi manusia. Jadi biasanya ini yang coba saya tanamkan kepada diri siswa, bahwa sebetulnya matematika sudah ada dalam diri mereka. Siswa itu sudah punya banyak kemampuan hebat dalam matematika dan ya tugas kita adalah mengembangkannya seperti itu. Nah, di sini mungkin ada satu pertanyaan unik terkait naluri matematika. Jika hewan itu bisa matematika, bagaimana caranya mereka bisa matematika? Maksudnya, mereka tidak bersekolah tentunya. Mereka tidak belajar dari orang tuanya tentu, tapi dari mana mereka bisa menghitung banyak musuh? Dari mana mereka bisa mengukur ukuran tubuh musuhnya? Dari mana mereka bisa mengestimasikan jarak dirinya dengan mangsanya? Mengapa hewan bisa matematika? Ya, jangankan tahu angka satu atau 2 seperti itu ya. Sekolah saja tidak seperti itu, tapi mengapa mereka bisa matematika? Nah, mungkin dengan memahami konsep dasar ini, kita bisa, membimbing siswa untuk mengeluarkan potensi dasar itu, mengeluarkan naluri matematika itu, bahwa Anda bisa loh matematika, seperti itu. Karena itu sudah ada, bahkan sejak siswa lahir. Dan inilah dia, tentang bagaimana cara, hewan-hewan bermatematika, yaitu dengan subtizing. Nah, ini yang luar biasa. Subtizing ini jarang dibahas. Mengapa? Saking mudahnya. Jadi, dalam menghitung itu ada dua cara. Menghitung itu ada dua cara. Yang pertama ada subtizing, dan yang kedua ada counting. Seringkali di sekolah-sekolah langsung membahas counting. Mengapa? Karena subtizing itu dirasa terlalu mudah. Subtizing dirasa terlalu mudah sehingga biasanya langsung saja dilewati dan masuk ke counting. Padahal subtizing itu adalah hal yang luar biasa untuk diperdalam.
subtizing ini adalah hal yang luar biasa untuk membangun pondasi, membangun kepercayaan diri pada siswa. Jadi kalau subtizing-nya kuat, pondasinya kuat, maka nanti enak untuk masuk ke counting, kemudian nanti ke penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Nah, apa bedanya subtizing dan counting? Kita mungkin coba mulai dari subtizing. Dua-duanya ini adalah cara untuk menghitung. Bedanya adalah pada subtizing, kita menghitung tanpa menghitung. Nah, apa maksudnya? Jadi, misal, ketika kita dihadapkan dengan kotak berisi beberapa objek seperti ini, kemudian ada pertanyaan, berapa banyak objek pada kolom berikut? Apa yang terjadi? Kita langsung tahu jawabannya. Ketika gambar ini muncul, tanpa kita harus menghitung satu persatu, kita langsung tahu ada 4 objek dalam kotak ini. Itulah subtizing. Luar biasa sekali ya, Bapak Ibu. Jadi, subtizing itu adalah cara menghitung tanpa harus menghitung satu persatu. Ketika gambarnya muncul, kita bisa langsung tahu, oh ini ada 4 objeknya. Oh ini ada 3 objeknya. Coba kita amati tentang subtizing ini. Misal, gambarnya muncul. Oke, ketika gambarnya muncul, langsung tahu, oh ini banyaknya 3. Atau ini. Ya, ketika gambarnya muncul, kita tidak menghitung satu persatu berapa banyak objek itu. Kita tidak melakukan, oh ini 1, ini 2, 3, oh ini 4. Sedangkan ini ada 2 ya. 4 lebih dari 2. Tidak. Tapi ketika gambarnya muncul, kita bisa langsung tahu. Oh ini objeknya ada 4. Ini objeknya ada 2. Yang 4 lebih dari yang 2. Dan inilah subtizing. Sederhana, tapi sebetulnya bagus untuk dibahas. Karena inilah yang menjadi pondasi dari matematika. Dasar dari matematika, bahkan sebelum counting. Apa itu counting? Nanti kita sedikit bahas. Jadi biasanya ketika saya mengajarkan olimpiade matematika kepada siswa SD, saya mulai dari ini. Ini yang pertama adalah kelebihan membahas subtizing itu materinya mudah. Jadi siswa tidak langsung kaget gitu ya. Biasanya ketika siswa mendengar olimpiade, wah materinya sulit, wah saya tidak bisa seperti itu. Tapi ketika mereka ternyata belajar subtizing, wah ternyata matematika tidak sulit juga ya. Matematika olimpiade tidak sulit juga ya. Jadi selain membangun pondasi, ini juga bagus untuk membangun kepercayaan diri. Jadi biasanya saya coba tanya kepada siswa, oke, ketika kotaknya muncul, coba sebutkan berapa banyak titiknya. Ya, ketika kotaknya muncul, langsung siswa bisa jawab, oh ini ada 3, oh ini ada 5, seperti itu. Dan seterusnya. Jadi, ini salah satu bahasan yang menarik dalam mengajarkan olimpiade matematika kepada siswa SD, yaitu materi subtizing. Dan ini lebih kepada pendahuluan mungkin ya, supaya tadi siswa tidak kaget langsung ke materi yang sulit, dan rasanya ini suatu hal yang menarik ya untuk disampaikan kepada siswa. Seperti itu. Kemudian ada yang disebut sebagai counting. Meskipun subtizing itu luar biasa, tapi subtizing itu ada batasan. Yaitu jika objeknya lebih dari 6 atau 5 mungkin ya, 5 atau 6 ke atas, itu sulit untuk dihitung secara subtizing. Misal, jika objeknya banyak seperti ini, kita agak kebingungan untuk menentukan secara langsung berapa banyak objek yang ada dalam kotak ini. Karena itu, ini yang mungkin menjadi hal yang luar biasa dari manusia. Ya, jadi
baik hewan maupun manusia, ya, ini mereka bisa subtizing. Mereka bisa menghitung secara langsung, tapi pada objek-objek yang terbatas. Tapi hewan tidak bisa melewati batasan subtizing. Jadi matematika yang bisa dilakukan oleh hewan hanya sebatas subtizing. Tapi manusia bisa berkembang lebih jauh dari itu. Manusia mengembangkan bukan hanya bisa subtizing, tapi juga bisa counting. Dan setelah counting nanti bisa aritmatika. Bisa tambah, kurang, kali, bagi. Dari aritmatika ada konsep-konsep bilangan. Setelah konsep-konsep bilangan ada konsep bangun. Segitiga, segi empat, dikembangkan lagi ada aljabar, kembangkan lagi ada fungsi, kembangkan lagi ada grafik ya, koordinat kartesius, kembangkan lagi ada kalkulus, ada trigonometri. Dan itu yang luar biasa dari manusia. Mungkin ini juga yang apa namanya ya, membuat kita kagum terkait seberapa besar sebetulnya potensi yang kita miliki seperti itu. Jadi kalau hewan menghitung eh, jumlah-jumlah kecil itu bisa ya, untuk mengestimasikan apakah musuhnya ada banyak seperti itu. Kalau banyak ya berarti mundur, kalau sedikit maju seperti itu. Tapi hewan itu tidak bisa menghitung eh, yang sebanyak ini, tapi manusia bisa. Caranya dengan apa? Dengan counting. Apa itu counting? Counting ini adalah menghitung yang biasa kita kenal, yaitu satu, 2, 3, ya kita hitung satu per satu. Agak lama, mungkin agak lama, tapi dengan counting kita bukan hanya bisa menghitung beberapa objek, tapi belasan, puluhan, ratusan, ribuan. Bahkan dengan counting inilah kita bisa menghitung berapa banyak jumlah manusia yang hidup di muka bumi saat ini. Itu dihitung satu persatu ya, menggunakan data statistik dan lain sebagainya. Ini yang luar biasa dari counting. Meskipun mungkin kita juga bisa menggabungkan antara counting dan subtizing. Jadi daripada mungkin menghitung satu persatu, kita bisa mengelompokkan sekitar 3 atau 4 mungkin. 4 kelompok dan kita bisa melihat, oh ini ada kelompok satu, ada kelompok 2 ya. Jadi 8 tambah 1, 9 seperti itu. Jadi biasanya ketika objeknya ada banyak, ya, ketika saya minta siswa untuk menghitung objek yang banyak ini, mereka mengembangkan cara-cara tersendiri. Mungkin tidak langsung terbayang, tapi mereka memiliki strategi tersendiri. Oh, gimana kalau misalnya dikelompokkan gitu ya. Nah, 4 buah atau 3 buah, ini bisa lebih cepat daripada menghitung satu per satu. Ini 3 buah, ini ada 2, 6, tambah 2, 8, seperti itu. Jadi, ini dia, mungkin terkait pendahuluan yang bisa kita sampaikan kepada siswa dalam Olimpiade Matematika. Mungkin ini terkesan mudah, tapi biasanya saya mulai dari sini. Saya mulai dari sini, tapi dengan tingkat kecepatan yang tinggi. Maksudnya adalah setelah yang mudah ini, eee, oke, ini ada sedikit kisah dulu mungkin ya terkait yang tadi bahwa manusia itu terus bertumbuh sehingga setelah counting muncul konsep angka, bilangan, hingga counting. Iya, setelah subtizing itu muncul konsep angka, bilangan, hingga counting. Bahkan tidak puas hanya sampai counting. Manusia terus belajar hingga muncul konsep penjumlahan, perkalian, aljabar, bangun datar, bangun ruang, trigonometri, fungsi, hingga kalkulus. Dan dengan ini, kita saat ini jadi bisa menikmati berbagai kenyamanan dan keindahan yang luar biasa tentang dunia. Jadi ada smartphone, ada mobil, ada banyak hal. Kita bisa melakukan Zoom seperti ini, tentu ada peran matematika di dalamnya dan ini karena potensi yang sangat luar biasa dari matematika. Oke. Yang lebih dari nol. Sebentar ya Bapak Ibu. Next, kita lanjutkan ke
bilangan. Nah, baru setelah kita mulai dari dasar, kita eksplorasi tentang sejarah bagaimana kita belajar matematika, kita mulai ke hal yang selanjutnya yaitu tentang penjumlahan. Jadi, setelah counting saya tidak membahas bilangan-bilangan dulu, biasanya saya membahas bilangan-bilangan di, pertemuan 2 atau pertemuan 3. Jadi, membahas lengkap tapi bilangan genap, ganjil, prima, bilangan palindrom bahkan dibahas, bilangan, kelipatan 3 dan bilangan lainnya itu dibahas di pertemuan lain. Jadi sekarang lebih fokus kepada penjumlahan dan perkalian dan pecahan. Oke, dalam penjumlahan, di sini ada beberapa sifat yang sangat luar biasa. Sifatnya sederhana, tapi ketika diabaikan, ini jadi fatal. Contoh, sifat komutatif. Ini sederhana. A tambah B sama dengan B tambah A. 2 tambah 3 hasilnya 5. 3 tambah 2, ya hasilnya 5 juga. Ini sederhana sekali sifatnya. Tapi ketika sifat ini dilewatkan pembahasannya, nanti jadi fatal prosesnya. Kita akan bahas nanti. Ada sifat asosiatif. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Jadi penjumlahan ini adalah operasi biner. Ketika kita ingin menjumlahkan dua bilangan, 2 tambah 3, itu bisa. Tapi jika kita ingin menjumlahkan 3 bilangan, maka proses penjumlahan itu tidak bisa dilakukan sekaligus. Harus 2 bilangan, 2 bilangan. Nah, di sini yang luar biasa, bahwa dalam menjumlahkan 3 bilangan sekaligus, ternyata 2 bilangan yang dijumlahkan dahulu bisa yang depan, ya. 2 tambah 3 hasilnya 5, 5 tambah 4 hasilnya 9. Atau yang belakang dulu. Ya. Jadi ketika ada 3 bilangan sekaligus dijumlahkan, kita tidak bisa langsung sekaligus menjumlahkannya, karena penjumlahan ini operasi biner, operasi antara 2 bilangan, seperti itu. Nah, namun terkait mana yang lebih dulu dijumlahkan, bebas. Mau yang depan bisa, yang belakang bisa. Itulah sifat dari asosiatif. Memang ada yang tidak demikian. Ada pengurangan tidak demikian. Misal 8 kurangi 4 kurangi 2. Mau tidak mau ini harus dilakukan dari depan. 8 kurangi 4 kurangi 2, hasilnya 2. Ini proses yang betul. Boleh tidak jika pengurangan itu dilakukan dari belakang? Kita lihat, apakah hasilnya sama? Ya, kita kurangi 4 dengan 2 dulu. 4 kurangi 2 hasilnya 2, 8 kurangi 2 hasilnya 6. Beda. Dan memang ini proses yang salah, seperti itu. Jadi asosiatif itu meskipun sederhana seperti ini, tapi jika dipahami dengan mendalam, ternyata luar biasa sekali pengaruhnya. Penjumlahan berlaku sifat asosiatif, pengurangan tidak, seperti itu. Dan terakhir ada sifat identitas, bahwa bilangan apapun ditambah 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sederhana, tapi ini akan sangat bermanfaat sekali jika siswa bisa mempelajari tentang sifat-sifat ini. Ya. Memahami bahwa sifat komutatif itu seperti apa, asosiatif itu seperti apa, dan identitas itu seperti apa. Mengapa demikian? Mari kita coba lihat dampak dari mempelajari sifat-sifat ini. Oke, mulai dari soal nomor 1. Berapakah nilai dari penjumlahan bilangan-bilangan berikut? Jadi, bridging-nya tadi sederhana ya, subtracing, counting, sifat penjumlahan, tapi sekalinya muncul soal, ya langsung jebret seperti ini. Oke, ini lumayan sulit ya sepertinya, 69 tambah 79, 69, 69 tambah 79 itu berapa ya? Berapa ya? Ada berbagai cara ya dalam menjumlahkan 69 tambah 79. Terkadang ada yang meminjamkan angka 1 gitu. Jadi satunya dipinjamkan seperti itu. Sehingga hasilnya jadi seperti ini. Ya.
Ini lebih mudah ya, 70 tambah 78 lebih mudah dihitung daripada, mmm, 69 tambah 79. Ada caranya seperti ini ya. Jadi 148. Nah, penjumlahan 148 dengan 89, berapa? Oke, ini ada yang menjawab 400 ya. Kira-kira mungkin Bapak dan Ibu sekalian, oh 800 ya ini ya. Banyak ya dari Pak Julius, dari Bu Rahmi ya 800. Pak Nurdin juga ya menjawab 800. Oke, luar biasa ya di sini jawabannya adalah dengan menjumlahkan 69 tambah 131 terlebih dahulu. Oke, luar biasa sekali. Jadi ternyata dalam menyelesaikan soal ini tidak harus menjumlahkan awal dahulu karena benar bahwa itu akan cukup sulit, akan cukup memakan proses seperti itu. Nah, pertanyaannya jika tidak demikian bagaimana? Apakah bisa 69 dijumlahkan dengan 131? Apakah boleh kita menjumlahkan awal dengan akhir? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalaupun bisa, apa alasannya? Boleh karena penjumlahan bisa menggunakan sifat asosiatif. Oke, betul sekali ya Pak Julius. Boleh, karena penjumlahan itu memiliki berbagai sifat ya, seperti komutatif dan asosiatif. Jadi sebetulnya komutatif itu lebih dari sekadar A tambah B sama dengan B tambah A. Komutatif adalah kita bisa memindah-mindahkan posisi dari bilangan itu. Contoh, jadi 131 kenapa bisa dijumlahkan dengan 69? Karena sebetulnya 131 ini dia kita gunakan sifat komutatif. Dengan apa? Dengan 121. Ya. Jadi 121 dan 131 ini ditukar. Seperti itu. Kemudian 131 dan 111 ini ditukar. Seperti itu. Dan seterusnya sampai 131 itu berada di dekat dengan 69. Jadi apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif adalah sifat yang memungkinkan kita untuk mengatur posisi-posisi bilangan ini secara bebas. Ya, mungkin prosesnya sebetulnya panjang, tapi biasanya disederhanakan ya. Jadi langsung saja lah 131 ini pindah ke sini. Kemudian 79 dipasangkan dengan 121. Kemudian 89 dipasangkan dengan 111. Kemudian 99 dipasangkan dengan 101. Jadi mengapa 69 bisa dijumlahkan dengan 131? Yang pertama yang kita lakukan adalah karena ada sifat komutatif, sifat yang memungkinkan kita untuk mengatur posisi-posisi bilangan sesuai yang kita inginkan agar penjumlahan bilangan-bilangan tersebut jadi lebih mudah. Nah, kemudian ada sifat kedua yang juga luar biasa, yaitu sifat asosiatif. Apa arti sifat asosiatif? Sifat asosiatif adalah sifat yang memungkinkan kita untuk boleh menjumlahkan bilangan yang manapun dulu. Jadi sebagai contoh, boleh tidak saya jumlahkan 89 dan 111 dulu? Boleh, karena sifat asosiatif. Jadi dengan tadi membridging dari sifat komutatif, kita bahas sifat asosiatif, lalu masuk soal, enak menjelaskannya. Ada alasan jelas kenapa kita boleh menjumlahkan 69 dengan 131. Jadi tidak serta-merta boleh loh 69 dijumlahkan dengan 131, tapi siswa bingung itu apa alasannya, kenapa bisa seperti itu. Tapi jika kita membahas dari komutatif dulu, asosiatif dulu, maka siswa bisa lebih menerima. Oh betul, 69 saya jumlahkan dengan 131. Kemudian selain itu kita juga bisa menjumlahkan 79 dulu dengan 121. Jadi bukan hasil awal dengan 79, tapi boleh kita jumlahkan 79 dengan 121 dulu. Boleh kita menjumlahkan 99 dengan 101 dulu. Mengapa bisa? Karena
sifat asosiatif. Kita boleh menjumlahkan dari yang mana dulu, mau belakang dulu boleh, depan dulu boleh, tengah dulu boleh, ya. Tidak harus berurutan dari yang awal. Beda jika kasusnya pengurangan, ya. Tidak boleh kita asal ini pilih pengurangan yang mana dulu. Harus dari depan kalau kita bicara pengurangan, karena pengurangan tidak memiliki sifat asosiatif seperti itu. Dan dengan pengelompokan seperti ini tentu akan jadi jauh lebih mudah dalam menghitungnya dibandingkan kita tadi 69 tambah 79. Di awal saja mungkin sudah bingung, ya. Lumayan ke trigger kita, ya, terkait 69 tambah 79. Penjumlahan itu seringkali lebih sulit bahkan daripada kalkulus, ya. Jadi ada suatu candaan sebetulnya terkait tingkat kesulitan. Jadi menentukan turunan, ya. Ini sedikit membahas materi SMA sedikit saja. Menentukan turunan sin X itu lebih mudah daripada menentukan integral dari sin X. Ini jelas, ya, karena biasanya turunan lebih mudah dari integral. Tapi menentukan integral dari sin X itu lebih mudah daripada menghitung berapa nilai 79 dikurangi 17. Jadi bagi mahasiswa ini yang sudah belajar turunan integral seperti itu, berapa turunan sin X? Cepat jawabannya. Berapa integral sin X? Ya, agak lambat tapi masih cepat. Berapa nilai 79 kurangi 17? Wah, lama itu, bisa 10-20 detik mungkin untuk menghitung. Maaf, bukan 79 kurangi 17. 77 kurangi 19. Nah, ini 77 kurangi 19. Ini bisa agak lama, ya, bagi mahasiswa untuk menghitungnya dibandingkan integral atau turunan. Oke, kembali lagi. Jadi memang dalam menjumlahkan itu tidak bisa disepelekan. Meskipun mungkin penjumlahan itu terkesan, wah, itu materinya lebih mudah daripada turunan, daripada integral, daripada matematika yang tinggi-tinggi. Tapi sebetulnya tidak bisa diremehkan juga. Jika ada cara yang lebih mudah untuk menghitung penjumlahan, ya mungkin itu bisa kita lakukan. Kita jumlahkan ini 200, kemudian 200, 200, 200, dan semuanya ada 4 buah. 200 kali 4, dan kita memperoleh jawabannya adalah 800. Next, kita ke soal berikutnya. Soal nomor ke. Nah, jadi saya agak membridging, ya. Mula-mula dengan soal nomor 1, lalu ke soal nomor 2. Saya ingin membridging agar siswa itu nanti bisa mengerjakan soal yang seperti ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai 100. Jadi awalnya latihan dengan seperti ini. Siswa paham konsepnya. Oh, yang awal bisa dijumlahkan dengan yang akhir. Kemudian bagaimana dengan pola 1, 2, 3, sampai 12? Oh, ini juga sama, awal dengan akhir. Kemudian bagaimana polanya? Setelah mempelajari hal-hal ini, lalu nanti ketika siswa diberikan ini, umumnya siswa akan bisa mengerjakannya. Soal yang ini termasuk soal yang cukup sulit sebetulnya. Ada banyak sekali tantangan dalam soal ini yang bahkan siswa SMA sekalipun diberikan soal ini, mereka belum tentu bisa langsung mengerjakannya. Tapi siswa SD dengan bridging materi yang tepat, itu mereka akan bisa mengerjakan soal ini bahkan mungkin sebelum setengah jam, ya. Dalam waktu setengah jam sampai 1 jam pembelajaran. Ini cukup cepat masuknya. Kita lihat nomor 2. Di sini sebetulnya kurang lebih mirip dengan yang pertama, tapi ada beberapa hal yang perlu dipelajari dari nomor 2. Mengapa? Karena dalam menghitung soal 1 sampai 100, mungkin kita
bisa mempasang-pasangkan awal dengan akhir. Ya, 1 tambah 100 jadi 101. Ya. 2 dengan 99 jadi 101. Nah, dan seterusnya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, ada berapa banyak angka 101 yang ada di sini? Nah, ada berapa banyak angka 101 yang ada di sini? Dan ini bisa dipelajari dari soal nomor 2. Jadi, salah satu menyelesaikan cara menyelesaikan masalah ini adalah kita coba perkecil angkanya. Bagaimana jika menjumlahkan 1 sampai 12? Kita coba pasangkan 1 dengan 12. Ya, ini hasilnya 13. 2 dengan 11 pun hasilnya 13. 3 dengan 10 ini hasilnya 13. 4 dengan 9. 5 dengan 8, 6 dengan 7. Ya, jika kita lihat di sini ada sebanyak 6 buah 13 ya. 13-nya ada 6 buah. Nah, kemudian dianalisis, mengapa 13-nya ada 6 buah? Dari mana angka 6 buah ini berasal? Seperti itu. Lalu dari sana biasanya siswa banyak idenya. Oh, 6 buah pasangan ini karena bilangannya ada 12. 12 dibagi 2 ya, dipisah di tengah-tengah. Jadi di kiri 6, di kanan 6. Dipasang-pasangkan maka ada 6 pasang. Ada yang seperti itu. Jadi ada banyak ide kenapa bisa muncul 6 dari sini. Apa hal yang bisa kita pelajari dari sini? Kenapa munculnya 6 seperti itu? Apa hubungannya dengan soal nomor 2 ini? Ketika siswa mampu menghubungkan jawaban 6 dengan soal nomor 2, nah, siswa kemudian menghubungkannya dengan soal nomor 3. Oke, kalau misalnya 1 sampai 12 itu ada 6 pasang, maka 1 sampai 100 ini ada berapa pasang? Idenya sama. Dipotong sama siswa di tengah-tengah, berarti di kiri 50, di kanan 50. Ya. Jumlahnya 100. Kiri 50, kanan 50, dipasang-pasangkan, maka jawabannya ada 50 pasang. 101 tinggal dikalikan dengan 50 dan siswa pun berhasil menjawab soal nomor 3 yang sebetulnya banyak sekali tantangan di soal ini. Seperti itu. Jadi, sebetulnya siswa itu bisa tumbuh pada tingkat yang tinggi. Ini juga kemarin sudah dibahas. Asalkan bertahap. Jadi, apakah siswa bisa menguasai soal yang seperti ini ya, menjumlahkan 1 sampai 100 dalam waktu setengah jam misalnya, atau dalam waktu 1 jam? Apakah bisa? Jawabannya bisa. Asalkan bertahap dari yang level 1, level 2, level 3, seperti itu. Apa prasyarat untuk siswa bisa menyelesaikan soal nomor 3? Jika dilakukan secara bertahap, lalu kita berikan, ini ada soal untuk kamu, jumlahkan 1 sampai 100. Mereka mungkin, kemungkinan besar akan mampu menjawab soal itu. Jadi, itu dia. Jadi, kurang lebih seperti ini penjumlahan dalam olimpiade. Jadi, ini penjumlahan. Next, kita kepada perkalian. Dalam perkalian sebetulnya sama dengan penjumlahan tadi, ada sifat komutatif, asosiatif, dan sifat identitas yang sebaiknya siswa bisa memahami sifat-sifat ini dengan baik. Apa itu esensi dari sifat komutatif? Jadi, meskipun terlihat sederhana, hanya A kali B sama dengan B kali A, tapi ketika diperdalam, ternyata sifat komutatif itu luar biasa. Sifat komutatif adalah sifat yang memungkinkan kita bisa mengatur posisi bilangan sesuai dengan kehendak kita. Bilangannya pengen di depan, pengen di belakang, kita pindah-pindah, bisa. Mengapa? Karena sifat komutatif.
Pun dengan sifat asosiatif meskipun terlihat sederhana, tapi dalam penggunaannya luar biasa sekali. Sifat asosiatif adalah sifat yang memungkinkan kita untuk bisa mengoperasikan bagian bilangan yang manapun dulu. Mau yang tengah dulu, boleh. Mau menghitung yang ujung dulu, ujung kanan, ujung kiri, bebas. Sifat asosiatif. Dan ada juga sifat identitas, yaitu bilangan jika dikali 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Seperti itu. Oke, untuk soal-soalnya sebetulnya mungkin cukup sederhana. Boleh kira-kira bisa disampaikan berapakah hasil dari soal nomor 1 dan soal nomor 2? 35 kali 2, 35 kali 2, 70, 70 kali 8, 856, 560. Habisnya itu kalau astagfirullah. 35 kali 2, 70, 70 kali 8, oke, 560 ya. Pak Nurdin menjawab 560, oke. Iya. 560 ya, Bu Heni. Oke, Bu Nurlia di sini 340. Nah, dari Bu Heni ini luar biasa sekali jawabannya. 2 dikali 5 dahulu. Jadi, kalau kita kali 8 kali 2, 56. 56. 16. 16 kali 7 ini bingung. Agak sulit sih tidak ya, tapi jika dihitung ya mungkin akan memakan waktu seperti itu. Nah, kuncinya adalah seperti yang disampaikan oleh Bu Heni, yaitu dalam perkalian ada yang disebut sifat komutatif, yaitu kita bisa menukar posisi bilangan-bilangan dalam perkalian itu. 8 kali 7 hasilnya 56, 2 kali 5 hasilnya 10. 56 kali 10, 560. Ini jelas jauh lebih mudah daripada menghitung 16 kali 7 tadi ya. Berapa 16 kali 7 ya? Belum lagi dikali 5, proses lagi itu. Oke, kemudian 68 kali 5 ya. Ada berbagai cara di sini, bisa 60 kali 5 tambah 8 kali 5 ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Siti. 68 bagi 2, 34 kasih 0. Oke, Pak Wildan luar biasa ya. Dibagi 2. Jadi triknya di sini adalah 5 ini diubah menjadi 10/2. Karena 10 dibagi 2 hasilnya 5. Lalu kita bagi 68 dengan 2. Jadi 2-nya digeser ke 68. 68 bagi 2 hasilnya 34. 34 kali 10 berarti ya mirip dengan tambah 0 saja ya. 340. Jadi ini terkait perkalian mungkin tidak terlalu mewah ya seperti penjumlahan tadi. Oke, kita cukupkan mungkin untuk perkalian. Kita akan coba membahas sedikit tentang sifat distributif. Ini yang menjadi salah satu sifat paling penting mungkin ya dalam matematika, yaitu sifat distributif. Sifat distributif berbunyi jika A, B, C adalah bilangan, maka A dikali B plus C sama dengan A kali B tambah A kali C. Jadi ini sederhana sebetulnya. Tapi manfaatnya sangat luar biasa sekali. Ini juga bisa disebut sebagai sifat penjumlahan dan perkalian. Ya. Gabungan sifat penjumlahan dan perkalian, karena di sini ada penjumlahannya, ada juga perkaliannya. Contoh sederhana penggunaan dari sifat ini adalah ada 2 ya. Yang pertama adalah penguraian. Penguraian adalah kondisi di mana sebelumnya ada tanda kurung, lalu diuraikan, jadi hilang tanda kurungnya. 4 kali 5 tambah 2 berarti sama dengan 4 kali 5 tambah 4 kali 2.
Atau jika dibalik pun kurang lebih sama. 5 tambah 2 kali 4. Ya, 5 kali 4, 2 kali 4 ya. Dan yang kedua adalah pemfaktoran. Jadi penggunaan sifat distributif ini ada dua, bisa sebagai penguraian, bisa sebagai pemfaktoran. Jika penguraian adalah dari tanda kurung jadi hilang tanda kurungnya, pemfaktoran kebalikannya. Sebelumnya tidak ada tanda kurung, jadi muncul tanda kurung. Jika ada yang sama seperti ini angkanya ya, ada angka 7, maka 7 itu bisa ditarik keluar, kemudian kita faktorkan, dan angka yang menyertai 7 itu ada di dalam kurung. 7-nya ditarik, lalu 2 tambah 4. Atau seperti ini. 2 kali 7 tambah 4 kali 7, 7-nya kita tarik, dan hasilnya 7 kali 2 tambah 4. Salah satu alasan mengapa sifat distributif ini penting untuk dipelajari siswa, karena dari sini nanti akan menyambung ke aljabar. Jadi dalam aljabar itu banyak sekali operasi yang berhubungan dengan variabel. Misalnya ada 3n tambah 4n. Hasilnya misal jadi 7n. Nah, seringkali siswa bingung, apa maksudnya ini? Kenapa 3-nya ditambah dengan 4? Padahal di sini ada n. Apa itu n? Kenapa n-nya tidak jadi ada 2 juga gitu ya, n kuadrat atau 2n? Kenapa n-nya tetap sama gitu, hanya ada 1? Nah, berbagai pertanyaan tersebut bisa terjawab jika siswa mempelajari sifat distributif, khususnya yang keempat ini. Ya, jadi 2 kali 7 tambah 4 kali 7, 7-nya ditarik keluar, lalu yang dijumlahkan adalah 2 tambah 4. Pun sama dengan 3n dan 4n. 3n ini adalah 3 kali n. 4n itu 4 kali n. Dan n ini bilangan yang sama. Jika ada bilangan yang sama, maka bilangan itu bisa ditarik keluar sehingga memunculkan tanda kurung, dan yang di dalam tanda kurung adalah angka yang menyertai huruf n tersebut, ya, variabel n tersebut. N kali 7 atau 7 kali n atau 7n. Ya, penjelasannya sederhana, tapi ini akan sangat membantu siswa sekali. Karena kalau siswa tidak paham aljabar, wah repot. Banyak hal yang berkaitan dengan aljabar dalam matematika. Dan dalam olimpiade jenjang SD, aljabar sudah cukup banyak muncul. Jadi baik juga untuk siswa mempelajari aljabar. Ya, siswa SD mempelajari aljabar dalam menghadapi olimpiade. Dan untuk bisa masuk ke aljabar dengan lebih mudah, baiknya mempelajari sifat distributif tentang penguraiannya dan pemfaktorannya. Bagaimana penggunaan sifat distributif secara langsung? Mungkin kita bisa coba melihat dengan soal nomor 1 ini. Kira-kira berapakah nilai dari operasi ini? 12 tambah 9, 21 kurang 38 kali 2, 76. 76, oke. Pak Wildan ya, kita keep dulu mungkin 76. Ini luar biasa ya kalau kita hitung. 38 kali 7 berapa ini ya? 38 kali 5 mungkin ini bisa ya kita hitung ya. 38 kali 5 ya, 38 kali 10 per 2. 38 bagi 2 kali 10. 17 kali 10. Ya 17, 19 ya. 190. Nah, tapi kita baru satu. Sedangkan di sini ada beberapa lagi. Oke, Bu Siti, 38 kali 2 ya, jawabannya 76. Oke, luar biasa.
38 kali. Oke, Bu Nurlia. Nah, di sini memberikan gambaran yang lebih jelas ya terkait dengan pemfaktoran. Jadi jika di sini kita melihat ada beberapa angka yang sama yaitu 38, maka angka tersebut bisa kita tarik keluar lalu munculkan tanda kurung. Dan angka-angka yang menyertai 38 itu berada di dalam tanda kurung. 7 tambah 5, 12. Tambah 9, 21. Kurangi 19, 2. 38 kali 2. Dan ternyata hasilnya adalah 76. Jika kita hitung manual pun akan sama. 38 kali 7 kita hitung. 38 kali 5 kita hitung. Ini masing-masing dihitung. Dijumlahkan, dikurangkan. Hasilnya akan sama, yaitu 76. Next, soal nomor kedua. Berapakah nilai dari 2 kali 599 tambah 3 kali 599 tambah 4 kali 599 tambah 600? 5.990. Kurang sedikit. Hmm. 10 kali 599 berarti 5.990 bukan ya? Masih kurang sedikit, Pak. 1.199. Masih kurang sepertinya. 5.990. Di sini ada angka 599, ini bisa kita faktorkan. Nah, di sini 600, ini berbeda. Oh iya benar. Iya. 6.590. 5.000. Oh iya 5991 ya benar. Harusnya. 6.590. 6.590. Oke, ada berbagai jawaban ya sepertinya. 5991. Aduh, iya benar. 5991. Oke, 5. Oke, 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1 10 plus 1. Oke, jika kita hitung seperti ini, rasanya masih sulit ya. 9 kali 599 berapa ini? Oke. Apa? Pak Fatul ini mungkin raise hand. 2 ditambah 3 Oke. ditambah 4 ditambah 1 2 tambah 3 6 tambah 4 10. 600-nya dijabarkan jadi 599 tambah 1. Oke, 600-nya dijabarkan dulu ya. Agar mungkin bisa lebih mudah nanti dalam menghitungnya. Jadi 599 tambah 1. Kemudian 1. Ikut ya ke dalam 599 ini. Iya, 5991. Karena memang 599 ini juga sebetulnya sama dengan 1 kali 599. Ya. Menggunakan sifat identitas. Nah, kemudian satunya masuk, di sini kali 599 tambah 1. 10 kali 599, hasilnya 5.990 tambah 1. Jadi 5.991. Jadi untuk mengajarkan Olimpiade Matematika ke jenjang SD itu tidak harus langsung ke rumus-rumus yang sulit, tidak harus langsung ke Pitagoras, aljabar, atau semacamnya. Kita bisa bermain dulu, mengajak siswa untuk bermain terkait dengan sesederhana penjumlahan dan perkalian. Jadi dengan hanya menggunakan penjumlahan dan perkalian saja, ternyata soal-soalnya bisa dibuat cukup menarik dan menantang bagi siswa.
cukup banyak ide-ide yang bisa dieksplorasi oleh siswa, seperti misalnya tadi 600-nya ternyata bisa diubah jadi 599 tambah 1. Dibandingkan langsung memfaktorkan yang ininya saja ya. Nanti jadi 9 kali 599. Itu lebih panjang tentunya. Jadi penjumlahan dan perkalian juga sebetulnya banyak variasi soal yang menantangnya. Dan itu bisa kita sampaikan kepada siswa untuk awalan mungkin, agar tidak langsung tiba-tiba ke Pitagoras atau semacamnya. Oke, kita masuk kepada pecahan. Jadi biasanya di pertemuan awal juga saya sedikit membahas pecahan karena termasuk materi yang sering muncul dan masih banyak siswa yang kewalahan dengan pecahan. Pecahan itu sebetulnya konsepnya sederhana. 1/3 berarti 1 bagian dari 3 bagian. 1/2 adalah 1 bagian dari 2 bagian. Namun masalah muncul ketika kita ingin menjumlahkan pecahan. Kita tahu 1/3 panjangnya sepanjang ini dan 1/2 panjangnya adalah sepanjang ini. Jika kita jumlahkan, maka kita tahu panjangnya adalah jadi sepanjang ini. Ya. Penjumlahan antara 1/3 dan 1/2 hasilnya adalah sepanjang ini. Masalahnya adalah apa maksud sepanjang ini? Jadi seandainya ini 0 dan ini 1, sepanjang ini itu berapa? Apakah ini 0,7 kah atau 0,8 kah atau 0,75 mungkin? Berapa titik ini? Itu. Inilah yang mendasari masalah dalam penjumlahan pecahan. Jadi, apakah pecahan bisa langsung dijumlahkan? Bisa saja. Tapi yang jadi masalahnya kita bingung berapa hasilnya. Dan karena masalah inilah muncul suatu konsep yang disebut menyamakan penyebut. Jadi, mengapa pecahan harus disamakan penyebutnya? Karena jika tidak, bingung berapa hasilnya. Tapi ketika kita menyamakan penyebutnya, 1/3 senilai dengan 2 dari 6. Hariannya tiap bulan. Hariannya tiap bulan loh, Dek. Satu per 2 senilai dengan 3 dari 6. Maka jumlahnya adalah 2 dari 6 tambah 3 dari 6. Dan kita memperoleh 5 dari 6. Seperti itu. Jadi, kenapa penjumlahan harus disamakan penyebutnya? Kenapa tidak langsung saja? Ya bisa saja langsung, tapi ya bingung ujung-ujungnya. Karena itu kita coba samakan penyebutnya, dan dari sana kita bisa lebih mudah untuk menjumlahkannya. Bagaimana dengan pengurangan, perkalian, dan pembagian dari pecahan? Mari kita bahas satu persatu. Berapakah nilai 1/4 ditambah dengan 1/8? Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Satu per 4 tambah 1/8. Ada banyak metode dalam menyamakan penyebut. Ya, ada dikali silang seperti itu. Jadi 8. Ini 4, kemudian bawahnya dikalikan. 4 kali 8. Atau bisa juga menghitung KPK atau semacamnya. Ya, 8 kali 1 hasilnya 8, 4 kali 1 hasilnya 4, penyebutnya dikalikan. 12 per 24. 32, maaf. Kemudian jika disederhanakan kita bagi 4 di atas dan di bawah, maka hasilnya adalah 3/8. Nah, namun sebetulnya dalam penjumlahan pecahan, syarat utama atau satu-satunya syarat
agar penjumlahan itu bisa dilaksanakan ya dalam pecahan adalah penyebutnya harus sama. Dan kalau kita menemukan suatu metode lain sehingga penyebutnya bisa sama dengan lebih mudah, maka metode itu bisa digunakan. Kita melihat di sini 8 itu adalah kelipatan dari 4. 4 itu jika kita kali 2, hasilnya adalah 8. Mengapa kita tidak coba 1/4 ini di pembilang dan penyebut kita kali 2? 1 dikali 2 hasilnya 2, 4 dikali 2 hasilnya 8. Sehingga di sini 1/4 senilai dengan 2/8. 1/4 nilainya sama dengan 2/8, akibatnya nilai dari 1/4 bisa diganti dengan 2/8. 1/4 tambah 1/4 tambah 1/8 sama dengan 2/8 tambah 1/8, hasilnya adalah 3/8. Jadi terlepas apapun metode yang digunakan untuk menjumlahkan pecahan, inti dari penjumlahan pecahan adalah penyebutnya harus sama. Apapun metode yang digunakan, tidak masalah. Misalnya dengan mengubah pecahan itu jadi pecahan lain yang senilai sehingga penyebutnya sama, itu boleh. Atau lain sebagainya. Bagaimana dengan pengurangan pecahan? Pengurangan tidak jauh berbeda dengan penjumlahan. Syaratnya sama. Yang penting penyebutnya sama. Penyebutnya adalah 3. Maka kita ubah 2 ini agar penyebutnya 3. 2 adalah 6/3. Ya. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Maka 2 bisa diubah menjadi 6/3. Dikurangi 5/3. Penyebutnya sudah sama, selesai. Jawabannya 1/3. Bagaimana dengan perkalian? Kita belum belajar tentang perkalian pecahan. Untuk menghitung perkalian pecahan, mungkin kita bisa membawa ke definisi dari perkalian. Jika ada 4 kali 7, maka sama saja dengan kita menjumlahkan 7 sebanyak 4 kali. Jika kita ingin mengkalikan 4 dengan 2/3, maka sama saja dengan menghitung 2/3 sebanyak 4 kali. Sehingga yang semula perkalian kita bawa ke penjumlahan yang sudah dipelajari. Bagaimana cara menjumlahkan pecahan? Cek penyebutnya. Penyebutnya sudah sama semuanya 3. Ya sudah, langsung jumlahkan. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. 2-nya ada sebanyak 4. 2 kali 4/3. Ya, atau 4 kali 2/3 sama saja. Jadi ternyata di sini bisa kita pelajari suatu konsep bahwa bilangan asli, ya, ketika dikali pecahan, maka bilangan asli itu naik ke pembilang. Seperti itu. Dengan kita membridging konsep seperti ini kepada siswa, ya diharapkan siswa jadi memahami. Kenapa? Bilangan aslinya hanya naik ke pembilang. Kenapa 3-nya tidak dikali 4 juga? Ya, kenapa hanya atasnya saja? Kenapa tidak bawahnya juga? Seperti itu. Inilah alasannya. 4-nya hanya dikali dengan 2 saja. 4 kali 2 hasilnya 8. 8 bagi 3 jadi 8/3. Oke, lalu bagaimana dengan pembagian? Nah, setengah dibagi dengan 1/6. Ini ada suatu cara yang menarik ya dari Singapura. Saya mempelajari ini dari Singapura ya, tapi bukan datang ke Singapura, tapi dari melihat channel YouTube guru di Singapura. Jadi ada channel YouTube ya, guru di Singapura mengajarkan tentang bagaimana cara mereka mengajarkan ini kepada siswa, ya, mengajarkan pembagian pecahan kepada siswa. Berapakah setengah dibagi 1/6? Dan caranya menarik sekali. Bagaimana melaksanakan pembagian pecahan? Konsepnya sama dengan ya, konsep dari pembagian itu sendiri. Misal, bagaimana kita membagi 12 dengan 3? Maaf. Bagaimana kita membagi 12 dengan 4? Konsepnya adalah ya ada batang misalnya ya.
sepanjang 12, lalu kita bagi 4 buah. Nah, kita bagi 4 itu sepanjang ini. Kemudian kita ambil 4 lagi, 4 itu sepanjang ini. Dan kita ambil 4 lagi dan ternyata pas ya. Habis dengan 3 buah panjang 4 seperti itu. Maka 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Jadi bagaimana melaksanakan pembagian pecahan? Maka caranya adalah kita bawa ke konsep pembagian itu sendiri. Bagaimana kita melakukan 12 dibagi 4? Oh, ada batang panjangnya 12, kemudian ada batang panjangnya 4, kita coba masukkan ke sana ya, kita coba simpan di sana, muat berapa batang? Muat berapa batang dengan panjang 4? Oh, muat 3 batang, pas. Nah, maka 12 dibagi 4, hasilnya 3. Kemudian kita bawa ke konsep pecahan. Apa itu setengah? Setengah adalah 1 dari 2 bagian. Apa itu 1/6? 1/6 adalah 1 dari 6 bagian. Jadi nilai dari setengah kurang lebih seperti ini, dan nilai dari 1/6 kurang lebih seperti ini. Bagaimana kita membagi setengah dengan 1/6? Kita kembali melihat bagaimana kita membagi 12 dengan 4. Kita membagi 12 dengan 4, caranya adalah dalam 12 itu ada berapa banyak 4. Oh, ternyata dalam 12 itu ada 3 buah 4. Pun sama, berapa nilai setengah dibagi 1/6? Maka yang harus kita cari tahu adalah dalam setengah itu bisa memuat berapa banyak 1/6. Nah, jadi di Singapura ini menarik. Di Singapura ini ada bahan ajarnya. Mereka punya lingkaran dengan ukuran setengah, dan mereka punya lingkaran dengan ukuran 1/6. Pertanyaannya tadi, dalam setengah ini bisa muat berapa 1/6? Maka di Singapura itu siswa-siswanya bereksplorasi. Dicoba simpan 1 buah 1/6. Oh, masih belum penuh ya. Disimpan 2 buah 1/6. Oh, masih ada sisa. Disimpan lagi 3 buah 1/6. Oh, pas gitu. Jadi dalam setengah ini ada 3 buah 1/6. Maka langsung saja kesimpulannya, setengah dibagi 1/6 adalah 3. Seperti itu. Tentu ini dasarnya ya. Apakah cara cepatnya bisa digunakan? Bisa juga cara cepat digunakan. Jadi ada perkalian, kita bawa ke konsep perkalian. Ada pembagian, kita bawa ke konsep pembagian. Seperti itu. Untuk cara cepatnya terkait setengah dibagi 1/6 itu setengah dibagi 1/6. Caranya adalah konsep pecahan senilai. Seperti tadi, 1/4 itu mengapa senilai dengan 2/8? Karena dalam pecahan itu kita bisa membagi bilangan yang sama di pembilang dan penyebut. Ya. Kali 2 hasilnya adalah 2/8. Nah, bagaimana menghitung setengah dibagi 1/6? Konsepnya mirip dengan pecahan senilai. Jadi yang atas ini dikali 6, yang bawah dikali 6. Maka ini jadi setengah kali 6. Ya, yang bawah 1/6 kali 6. 1/6 kali 6 kan ya kembali ke soal nomor 3 tadi ya. Bilangan asli dikali pecahan. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 6 bagi 6 hasilnya 1. Jawabannya adalah 3. Seperti itu. Dan itu dia mungkin kurang lebih keseluruhan materi dari webinar malam hari ini. Kita sudah membahas ya berbagai materi dari mulai subtizing, counting, tadi tentang naluri matematika. Kemudian kita membahas tentang penjumlahan, perkalian, dan juga kita sudah membahas tentang pecahan. Di sini ada beberapa latihan. Jadi memang biasanya materi ini meskipun mendalam bisa disampaikan dalam waktu mungkin sekitar 1 jam sampai 1,5 jam.
Jadi siswa masih bisa berlatih untuk memperdalam pemahaman, ada latihan pecahan, dan juga di sini ada eh, latihan soal yang mungkin lebih mirip ke soal olimpiade ya, seperti ini. Ada soal nomor 1, soal nomor 2, 3, 4, dan ya, ada 4 soal. Kita coba bahas ya. Untuk pecahan sebetulnya tadi ini mirip ya. Jadi kita langsung saja ke soal tantangan. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Farhan menjumlahkan semua bilangan genap dari 2 hingga 600. Kita menjumlahkan bilangan dari 1 hingga 300. Berapakah hasil penjumlahan Farhan dibagi penjumlahan Dita? Wow. Enam ratus dua dibagi 4. 600 bagi 4 50. 602 kali 100 dikali 300 dibagi dengan sampai 600 kan, bilangan genapnya ya 300. Farhan di sini menjumlahkan bilangan genap dari 2 sampai 600. Berarti 2 tambah 4 tambah 6 sampai 600. Sedangkan Dita, ia menjumlahkan bilangan asli ya, dari 1 sampai 300. Ada hasilnya, Farhan. Ada hasilnya yang Dita. Pertanyaannya adalah 2. Oke, berapa jawabannya? 2. 2 ya. Boleh mungkin Pak Dedi bisa sharing terkait cara penyelesaian? Oke. Dua ya, di sini dari Bu Ermita. Boleh saya, Pak? Oh, boleh Bu Sarah, silakan. Kalau saya ini, Pak, apa? Ya, konsep menjumlahkan deret aritmatika Ya. A tambah UN, jadi 600 tambah 2 dikali dengan banyak bilangannya kan, dibagi iya benar. Oh, dikali dengan 300 per 2. Kali 300 per 2, oke. A tambah UN kan, Hmm. tambahin per 2. Terus yang bawah juga 300 tambah 1. Dikalinya juga 300. sama. Nanti habis 300 per ininya, jadi yang tertinggal tinggal 602 bagi 301. Jadi Oke. Oke, ini habis dicoret sehingga yang tersisa adalah 602 dibagi 301. Hasilnya 2, seperti itu. Boleh ada pendapat lain. Boleh, silakan. Itu yang Farhan kan 2 ditambah 4 bilangan genap sampai 600. Iya, Kalau difaktorkan 2 berarti 2 dikali 1 sampai 300. Betul ya? betul bisa Pak. Jadi 2 ini 2 kali 1, 4 ini Ya. 2 kali 2, 2 kali 3 sampai 2 kali 300. Jadi bisa kita memfaktorkan 2-nya dan yang di 1 dalam kurung 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 300. Ya.
sampai Kan 300. Oke. sedangkan dita kan 1 sampai Hmm. 300. Kalau yang ditanya itu penjumlahan Farhan dibagi penjumlahan Dita, Hmm. terus langsung kan bisa dicoret itu yang sama, tinggal 2. Oke. Oke, bisa ya Pak ya, seperti ini, luar biasa. Jadi di sini nilai 1 sampai 300 tentu nilainya ya tidak tahu berapa, tapi nilainya pasti sama ya. Yang atas dan yang bawah nilainya pasti sama, jadi bisa kita coret dan menyisakan 2. Oke, itu dia jawaban dari soal nomor 1, yaitu 2. Seperti itu. Jadi nilai penjumlahan Farhan ini 2 kali lipat lebih banyak daripada nilai penjumlahan Dita. Next, kita ke soal nomor kedua. Mana yang lebih besar, 17/18 atau 18/19? Mana yang lebih besar, 499 kali 501 atau 498 kali 502? Mana yang lebih besar antara 2 pangkat 30 atau 3 pangkat 20? Sembilan kali 501. Oke, di sini dari Sarah jawabannya 18/19 ya. Dari Pak Dandi juga 18/19. Oke. Ya, Pak 18. Oke, banyaknya 18/19 ya. Oke. Kalau yang kedua 499 kali 500 kayaknya. 499 kali 501 ya. Itu Mungkin 500 ada kuadrat yang berkenan berbagi untuk soal nomor 1. Mengapa lebih besar 18/19? Dan 18 kali 18 lebih besar dari 17 kali 19. 18 kali 18 lebih besar dari 17 kali 19. Bagaimana cara menghitung ini? Apakah dihitung manual atau ada cara khususnya? Kalau cara khusus belum, Pak. Oh, berarti dihitung manual ya, Bu ya? Tapi kalau angka terakhirnya kan 1413. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi angka depannya lebih besar. Oh iya. Kalau menurut saya pakai pemisalan angka kecil aja. Oke, dari Pak Dedi ini pakai pemisalan angka kecil bagaimana, Pak? Ya, contoh setengah itu kan 2/3. Oke, kita coba lihat mungkin polanya mirip ya. 17, 18, 18, 19. Jadi 1, 2, 2, 3. Nah, jadi mirip ya polanya. Kemudian bagaimana, Pak? Jika kita lihat 1/2 ini bisa kita hitung ya. 0,5 nilainya. Sedangkan 2/3 ini nilainya adalah 0,6. 67 ya. 6 dan tidak ada ujungnya. Jadi kita bisa melihat di antara 1/2 dan 2/3 nilainya lebih besar 2/3. Jadi mungkin ketika ada pecahan dengan angka berurutan seperti ini, 17/18 atau 18/19, mungkin kita tidak tahu 17/18 berapa ya, 18/19 berapa nilainya, tapi jika melihat pola
2/3 lebih besar daripada 1/2. Maka 18/19 lebih besar daripada 17/18. Seperti itu. Oh, bisa pakai ini juga ternyata, Pak. A kuadrat kurang B kuadrat. Bagaimana, Bu? Yang 17 itu kan 18 kurang 1, Mm-mm. 19 itu 18 tambah 1. Berarti kan Lah, nanti jadinya 18 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Berarti pasti lebih besar 18 kuadrat. Oke. Jika dikalikan, ini Yang hasilnya atas adalah tadi. 18 kurangi 1 kali 18 tambah 1. Jadi dengan sifat, maka berarti 18 kuadrat kurangi 1 kuadrat. Jadi yang kiri ini 18 kuadrat, sedangkan yang kanan ini 18 kuadrat kurangi 1 kuadrat ya, yang nilainya jelas lebih kecil yang kanan, seperti itu. Kalau saya lihatnya Mhm. dari 17/18 itu sama dengan 1 dikurangi 18. 1 dikurangi 1/18. Sedangkan Oke. 18/19 Mhm. itu sama dengan 1 dikurangi 1/19. Kalau kita lihat 1/18 dan 1/19 itu kan 1/18 lebih besar 1/18. dari 1/19. Oke. Maka hasilnya 18/19 itu lebih besar. Oke. Karena pengurangnya lebih kecil. 1 dikurangi bilangan yang lebih kecil. Jadi karena ini istilahnya kecil ya, dan 1/18 ini besar, maka 1 dikurangi bilangan kecil hasilnya jadi besar ya. Sedangkan 1 dikurangi besar jadi kecil. Oke, luar biasa sekali caranya Bu Julia. Menarik ya, ini caranya jadi bisa terlihat juga dari pola seperti ini. Karena 1/18 itu besar, ya, lebih besar dari 1/19, maka 1 dikurangi 1/19 hasilnya jadi lebih besar daripada 1 dikurangi 1/18. Oke, luar biasa. Ada berbagai cara ternyata dalam menentukan mana yang lebih besar di soal nomor 1. Next, bagaimana dengan soal nomor kedua? Mana yang lebih besar? Soal nomor 2 dari Pak Suwisono. 499 kali 501 lebih besar. Oke. Ini juga mungkin kita bisa menggunakan pemisalan ya. Jadi kita lihat pola terlebih dahulu. Kita pelajari pola. Apa polanya? Pola dari kedua bilangan ini adalah sama-sama berjumlah 1000 ya. 499 tambah 501 itu 1000. 498 tambah 502 jumlahnya 1000. Jadi jumlahnya sama. Tapi bagaimana dengan hasil perkaliannya? Apakah berbeda? Apakah satu lebih besar dari yang lain? Jika iya, mana yang lebih besar? Seperti itu. Boleh kasih pendapat? Boleh, Pak. Ini saya lihatnya itu saya memisalkan Mm-mm. A itu 498. A498, oke. Berarti yang kiri berarti A Mm-mm. minus 1 A plus eh 3 ya. Iya, A+1, A+3. Iya betul. Terus yang kanan A Mm-mm. A plus 4. A+4, oke. Jadi kalau dijabarkan itu A Mm-mm. kuadrat ditambah 3A Mm-mm. tambah 3. Tambah A dulu mungkin ya.
Tambah A. tambah 3. Oke. Sedangkan yang kanan A kuadrat tambah 4A. Tambah 4A. Oke. Nah, itu kalau lebih sederhanakan lagi, A kuadrat tambah 4A tambah 3. Mhm. Nah, kalau melihat perbandingan itu, maka yang kiri A kuadrat tambah 4A plus 3, yang kanan A kuadrat plus 4A. Berarti yang lebih besar yang kiri. Oke, yang lebih besar yang kiri. Oke, jadi jawabannya adalah 499 kali 501. Mungkin terkait dalam menjelaskan kepada siswa, ada baiknya kita menggunakan cara-cara yang siswa pahami. Ya. Jika siswa telah belajar aljabar, bagus untuk kita menggunakan cara aljabar dalam penyelesaian soal ini. Tapi bagaimana jika siswa belum belajar aljabar sama sekali? Bagaimana jika siswa masih belajar tentang penjumlahan atau perkalian? Kira-kira apa yang akan siswa pikirkan dalam menyelesaikan soal ini? Mungkin bisa juga berkaitan dengan pola. Jadi jika kita lihat ini adalah bilangan yang dekat ke 500 ya. Jadi ada 500 di tengah-tengah. Kemudian ada 499, ada 498. Kemudian ada 501 dan 502. Dikalikan seperti itu. 499 kali 501, 498 kali 502. Nah, manakah yang lebih besar? Ternyata jika kita coba dengan angka yang lebih kecil, misalnya kita ambil tengah-tengahnya 4 mungkin ya. 3, 2. Kemudian di kanannya 5. Nah, kita coba ambil yang kecil dengan tengah-tengahnya 4. Kita kalikan 3 kali 5. Kemudian kita kalikan 2 kali 6. 2 kali 6 hasilnya 12. Ya 12. 3 kali 5 hasilnya 15. Jika kita lihat, semakin dekat perkalian itu ke tengah-tengahnya, semakin dekat pasangan itu ke tengah, maka semakin besar perkalian yang dihasilkannya. Bahkan jika semakin jauh misalnya, kita perjauh lagi 1 dan 7. 1 kali 7 ini nilainya jadi semakin kecil lagi. 1 kali 7 itu adalah 7. Tapi semakin dekat ke tengah, maka nilainya semakin besar. Maka di sini bisa kita simpulkan juga bahwa di antara 498 kali 502 dan 499 kali 501, yang semakin dekat ke tengah lah, yaitu 499 kali 501 yang lebih besar. Seperti itu. Next, kita ke yang terakhir ya. Terkait mana yang lebih besar antara 2 pangkat 30 dengan 3 pangkat 20. Ini mungkin ada sifat eksponen, tapi seharusnya bisa siswa pahami. Oke, Bu Nurbaiti, Raisen ada apa Bu kira-kira? Enggak, kalau SD sudah belajar perpangkatan, sifat-sifat perpangkatan belum sih ya? Belum ya? Belum. Iya, belum. Belum ya. Iya. Jadi kalau misalnya kalau SMA kan mungkin berpikirnya 2 pangkat 3 pangkat 10. Atau 3 pangkat 2 pangkat 10. 2 pangkat 3 8, berarti kan 2 pangkat 30 itu 8 pangkat 10. 3 pangkat 20 berarti kan 9 pangkat 10. Sehingga yang lebih besar nanti yang Iya, lebih begitu. besar, Yang lebih besar kan berarti yang 9 pangkat 10 ya. iya betul sekali. Tapi SD mungkin belum belajar ya yang sifat perpangkatan begini. Iya betul sekali Bu, belum belajar. Alasan saya menyimpan sifat perpangkatan di sini adalah lebih ke ingin menemukan potensi. Jadi biasanya dalam materi saya itu ada 1 soal atau 2 mungkin, yang dimana soal itu tuh sedikit lebih sulit ya daripada materinya.
Tujuannya ingin melihat apakah jika soalnya itu lebih sulit gitu. Seperti misalnya perpangkatan, padahal yang kita pelajari dari tadi adalah penjumlahan, perkalian ya. Tapi ini perpangkatan. Apakah ada siswa yang bisa menyelesaikan ini? Itu yang ingin saya cari tahu dan pada beberapa pertemuan ada saja. Meskipun yang dipelajarinya penjumlahan dan perkalian, tapi ada saja sebetulnya yang bisa menyelesaikan soal perpangkatan. Karena bagaimanapun perpangkatan itu adalah perluasan dari perkalian. Jadi 2 pangkat 30. Oh, berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 30 seperti itu. Jadi siswa menguraikannya dalam bentuk perkalian. Diuraikan lagi oleh siswa. Dikelompokkan 3 ya. 3 kelompok, 3 kelompok. 2 kali 2 kali 2 ya. Kemudian 8. 2 kali 2 kali 2 ini hasilnya 8 ya. Dan seterusnya. Sampai 8-nya ini ada sebanyak 10 ya. 3, 3, 3. Untuk bisa sampai 30 itu ada sebanyak 10 kelompok 8 ya. Jadi 8-nya ada 10. Sehingga meskipun siswa belum belajar sifat eksponen, tapi dengan mengandalkan konsep perkalian sebetulnya bisa untuk mengubah 2 pangkat 30 menjadi 8 pangkat 10. Pun juga bisa untuk mengubah 3 pangkat 20 dan menjadi 9 pangkat 10. Jadi itu menariknya. Jadi terkadang kita bisa saja dikejutkan oleh siswa meskipun soalnya ini cukup sulit, ini bahkan bagi siswa SMA pun mungkin kesulitan, tapi terkadang ada saja siswa yang mampu mengerjakan soal yang sulit seperti ini. Oke. Next ke soal berikutnya. Soal nomor ketiga ini 2 soal lagi ya. Berapakah jumlah semua digit dari hasil perkalian 9-nya sebanyak 7 kali ini dikali 3 sebanyak 7 kali. Jumlah semua digit. Ada banyak digit, ada jumlah digit. Jumlah digit itu misalnya jumlah digit 3 kali 8. 3 kali 8, 24. Jumlah digitnya berapa? 2 tambah 4, hasilnya 6. Ya, jumlah digitnya berarti 6. Tapi banyak digit 3 kali 8. 3 kali 8, 24. Banyak digitnya berapa? Ada 2. Jadi sedikit perbedaan antara jumlah digit dan banyak digit. Ada 12, 9. Oke, Pak Julius, ada berapa Pak? Ada 12, 9. 12, 9. 129 maksudnya? 9 pangkat 12. Oh, 9 pangkat 12. Boleh tahu Pak, kira-kira bagaimana cara penyelesaiannya? 9 pangkat 7. Terus yang 3 pangkat 7 ini diuraikan lagi, Pak. Ini berbeda Pak dengan 9 pangkat 7. Seperti 222 tidak sama dengan 2 pangkat 3. Karena 2 pangkat 3 ini hasilnya 8. Oh iya, iya. Sedangkan 222 ya 222. Iya, Pak. Salah. Oke, itu ya 8, Pak. 8. Oke. Bagaimana caranya kalau boleh tahu? 9-nya ada 7 difaktorkan menjadi 3 kali dalam kurun 3 sebanyak 7. Oke. 6, 7, oke. Kemudian dikali lagi
Boleh sederhanakan lagi 3 dikali 1 sebanyak 7. Oke, 3 dikali 1 sebanyak 7 ya. Iya. Berarti 6. 9. Kemudian dirubah lagi yang 3 sebanyak 7 dirubah lagi. Oke, 3 dirubah kali lagi. 3 1 sebanyak 7. Oke. Terakhir digabung 27 3 kali 3 kali 3 27 dikali Ini apa ya berarti? Dikali 1 1 1 1 pangkat 2. pangkat 2. Oke. Kemudian bagaimana, Pak? Tadi lupa ada pangkatnya, makanya saya jawabnya 8. Oh, Iya. iya, ada pangkat 2-nya ya di sini. Dari Pak Maksum ini ada ide yang menarik, yaitu 9 sebanyak 7 kali ini diubah menjadi 10 juta. 1, 2, 3, 2, 3 yang dikurangi 1. Jadi 10 juta kurangi 1 hasilnya 9 juta. 5, 6, 7. Kemudian dengan sifat distributif, maka ini menjadi 10 juta kali 3 pangkat 3, 3, 3, 3, 3 itu 10 juta 2, 3, 4, 5, 6 dikali 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Kurangi dengan 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ya. 1 dikali 3 juta sekian. Oke, jadi mungkin bisa diubah menjadi seperti ini. 10 juta dikali sekian menjadi, kita bawa ke sini. Tentu hasilnya jadi ditulis lagi angkanya. Kemudian ditambahkan 0 sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian dikurangi dengan 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Oke, dikurangi. Jadi yang sebelumnya perkalian ini tentu sulit jika kita kalikan secara manual. Tapi ketika kita faktorkan jadi 10 juta kurangi 1, kemudian kita gunakan sifat distributif, maka prosesnya jadi suatu proses pengurangan. Ya, meskipun angkanya panjang, tapi pengurangan gitu. Pengurangan itu tidak terlalu sulit. 0 kurangi 3, 7, seperti itu ya. 9 kurangi 3, 2, 2, 2, 2, 2, seperti itu. Ya, 3, 3, 3. 9 kurangi 3, 6. 6. Oh, 6 ya. Harusnya 3, 3, 3, 3 Duanya ganti kali, terus 6. 6-nya Oke. sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tanyakan banyak digitnya ya. Ya, Oke. 6 ya. jumlah ya tadi. Ya, yang ditanya adalah jumlah. Berarti kita jumlahkan semuanya. 3-nya ini ada sebanyak berapa? 6 kali ya? Sebanyak 6 kali, 2-nya 1 kali, 6-nya 6 kali. Ya, berarti 18, ini 36. 18 tambah 2, 20, tambah 3, 6, 56, tambah 7, 63. Ya, 18 tambah 2, 20, tambah 3, 6, 56, tambah 7, jadi 63. Jadi ini dia jawaban soal nomor ketiga. Oke, Bu Nurbaiti dan Pak. Izin Pak. Boleh? Saya nggak jadi komen, Pak. Tadi karena saya pikir belum dijawab. Kaget dong Boleh. tadi 10 juta dikurang 1.
Saya mau coba jawab itu, tapi ternyata sudah dijawab. Oke, siap. Izin Pak Boleh, Dias. Pak. Ya, kalau saya tadi menyederhanakan Pak, jadi mulai dari 9 kali 3 dulu, itu kan jadinya 27. Terus 99 kali 33, itu dapat 32667. Begitupun 9, ya, 99 kali 33, itu 3267. 3267. Oke. Ya, itu kan polanya mulai dari atas dulu Pak. Dari 27 itu jumlah digitnya itu 9. Oke, jumlah digitnya ini 9. 9 kali 1. 9 kali 1. Oke. Ya, terus yang 3267 itu 9 kali 2. 9 kali 2. Totalnya 18 ya. 9 Oke, kali 2. 18. Nah, itu bisa disimpulkan satunya itu diambil dari 9-nya itu 1 kali. Kalau 9 kali 2 itu diambil dari 9-nya 2 kali. Sehingga di soal di sampingnya itu jumlah semua digitnya berarti 9 kali 7 karena 9-nya ada 7. Berarti mencobanya mungkin sampai ratusan ya Pak ya untuk lebih memastikan. Sebenarnya cukup sampai ke 3 ya, sampai 100-an, benar. Sampai 99 kali 33 itu dicobanya. Itu 332667. Itu polanya begitu semua. Jumlahnya ini berarti 9 kali 3 ya Pak ya? 9 kali 3 benar. Waduh, oke, luar biasa. Ini tidak terpikirkan nih polanya. Iya. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi 9-nya berapapun, ini bisa cepat sekali menggunakan pola ini, luar biasa. 4567 kali 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka hasilnya sekian, tapi kita bisa tahu jumlah digitnya dengan mengikuti pola, yaitu 9 dikali dengan banyak digit 9-nya ada 7, 9 kali 7 jawabannya 63, dan itu dia jawaban soal nomor 3 ya, dengan cara lainnya. Oke, luar biasa. Next, kita ke soal terakhir mungkin ya. Ini sudah cukup malam juga. Soal nomor 4. Ya, ini mirip dengan soal-soal yang di awal mungkin penjumlahan. Bedanya di sini adalah ada variasinya, yaitu hanya menjumlahkan bilangan ganjil dari 1 sampai 99. Tentu 2500. Berapa Bu? Tentu untuk langkah awalnya mungkin kita akan coba pasangkan ujung dengan ujung ya, seperti 1 dengan 99, ya, 3 dengan 97. Tapi yang menjadi Ada 50 masalahnya, angka. yang jadi masalahnya adalah ada berapa banyak penjumlahan 100. Ada 50. 50 angka. 50 ya. 100-nya ada berapa banyak? Ada 25. 25, ada 25. 25, oke. Jadi mungkin logikanya bisa seperti ini ya, 1 sampai 100 itu ada 100 bilangan. 100 bilangan ya. Terus bilangan. Ganjilnya ada 50 bilangan. Oke, jadi ada 50 ganjil dan 50 genap ya. Jadi 1 sampai 99 ganjil semua, ini ada 50 bilangan ganjil. Ya, ada 25 pasang. Dipasang-pasangkan jadi ada 25 pasangan. Jadi tinggal 100 kali 25 ya, luar biasa. Jadi memang yang menjadi tantangan dari soal seperti ini biasanya menentukan banyaknya. Ada berapa banyak bilangan dari 1 sampai 99 seperti itu. Itu harus pakai logika misalnya seperti ini ya, 100 bilangan, 50 ganjil, 50 genap, seperti itu. Kemudian dibagi 2 ya. Ada 50 bilangan ganjil dipasang-pasangkan, maka jadi ada 25 pasangan, 25 kali 100 hasilnya 2500.
Sederhana tapi logika ini cukup menarik juga. Oke, mungkin sekian Bapak dan Ibu untuk malam hari ini. Kita akan bertemu kembali di minggu depan. Ya, ada yang khusus jenjang SMP dan SMA di hari Selasa, dan ada satu lagi webinar bonus untuk jenjang SD di hari Rabu, sama harinya dan di jam yang sama. Jadi bonus untuk Olimpiade jenjang SD-nya ada 2 kali. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum